Persib Bandung benar-benar membuka lembaran baru. Setelah musim penuh cerita bersama Bojan Hodak, kini tongkat estafet resmi berpindah ke tangan Igor Tolik. Pelatih asal Kroasia itu bukan lagi sekadar asisten. Mulai musim tahun 2026 atau tahun 2027. Dialah sosok yang bertanggung jawab membawa Maung Bandung kembali berburu gelar. Namun pertanyaannya sekarang, apakah wajah baru Persib benar-benar siap menghadapi musim yang jauh lebih berat? Atau justru mereka masih membutuhkan waktu untuk menemukan chemistry? Semuanya akan mulai terjawab pada 7 Juli tahun 2026. Tanggal tersebut menjadi hari pertama latihan pramusim Persib. Bagi sebagian orang mungkin ini hanya latihan biasa. Tapi bagi Igor Tolik, inilah momen awal untuk membangun tim sesuai filosofi yang ia inginkan. Selama beberapa pekan terakhir, Persib memang melakukan perubahan besar-besaran. Tidak hanya mengganti pelatih kepala, tetapi juga merombak komposisi pemain. Beberapa nama yang selama ini menjadi bagian penting tim telah dilepas. Federico Barba misalnya, bek tangguh yang musim lalu menjadi salah satu andalan, kini sudah tidak lagi berseragam Persib. Total ada 9 pemain yang meninggalkan Bandung. Sebagai gantinya, manajemen bergerak sangat agresif di bursa transfer. Nama pertama yang datang adalah Gabriel Mutombo. Kemudian disusul Luka Menalo yang sudah lebih dulu tiba di Bandung beberapa hari sebelum latihan dimulai. Setelah itu hadir Sandy Walsh, bek timnas Indonesia yang langsung mencuri perhatian publik. Dan kejutan belum berhenti sampai di situ. Persib kembali membuat gebrakan dengan memperkenalkan Gakuto Notsuda. Belum selesai, mereka kembali mengumumkan satu nama yang membuat Boboto semakin antusias. Ya, Ragnar Oratmangoen resmi bergabung dengan Persib Bandung. Melihat daftar pemain baru tersebut, terlihat jelas kalau Persib tidak sedang membangun tim untuk satu musim saja. Mereka sedang menyiapkan fondasi jangka panjang. Hal itu juga terlihat dari keputusan memberikan kontrak panjang kepada beberapa pemain baru. Sandy Walsh misalnya, bek berusia 31 tahun itu langsung diikat dengan kontrak 3 musim. Keputusan yang cukup berani mengingat usianya sudah tidak muda lagi. Namun menurut Deputi CEO Persib, Aditya Putra Herawan, perekrutan Sandy bukan sekadar memenuhi kebutuhan musim ini. Persib melihat Sandy sebagai investasi jangka panjang. Pengalamannya bermain di Belgia, Jepang, Thailand, hingga timnas Indonesia dianggap mampu memberikan pengaruh besar, baik di dalam maupun di luar lapangan. Selain kualitas bertahan, Sandy juga dikenal sebagai pemain yang mampu bermain di beberapa posisi. Fleksibilitas itu tentu menjadi nilai tambah bagi Igor Tolik yang sedang membangun sistem permainan baru. Bukan hanya Sandy, Persib juga menunjukkan keseriusannya kepada Ragnar Oratmangoen, pemain timnas Indonesia. Itu juga langsung mendapatkan kontrak berdurasi 3 tahun hingga Arni Arto. Kepercayaan sebesar itu tentu bukan tanpa alasan. Ragnar datang dengan pengalaman bermain di kompetisi Eropa. Ia pernah membela NEC, Nijmegen, Top Os SC Cambuur, Go Ahead Eagles, FC Groningen, Fortuna Sittard, hingga terakhir bermain bersama Dender di Liga Pro Belgia. Selain pengalaman internasional, Ragnar juga memiliki kelebihan yang sangat dibutuhkan dalam sepak bola modern. Ia mampu bermain di berbagai posisi menyerang. Sebagai winger kanan bisa, winger kiri juga bisa, bahkan ia juga nyaman bermain sebagai gelandang serang. Kemampuan bermain di banyak posisi membuat Ragnar diprediksi menjadi salah satu pemain favorit Igor Tolik musim depan. Dengan jadwal kompetisi yang padat, memiliki pemain serba bisa tentu menjadi keuntungan besar. Namun sehebat apapun pemain yang datang, semuanya tetap harus dimulai dari latihan. Karena itu Igor Tolik sangat berharap seluruh pemain sudah hadir sejak hari pertama. Menurutnya, latihan perdana bukan hanya soal mengembalikan kebugaran. Di sanalah seluruh pemain akan mulai menyamakan visi permainan, memahami taktik baru hingga membangun chemistry antar sesama pemain. Untungnya, Igor tidak terlalu khawatir mengenai kondisi fisik skuadnya. Selama masa libur, seluruh pemain ternyata sudah dibekali program latihan individu. Artinya, mereka tidak benar-benar beristirahat tanpa aktivitas. Program tersebut memang sudah menjadi kebiasaan Persib dalam beberapa musim terakhir. Tujuannya sederhana. Saat kembali berkumpul, para pemain tidak memulai semuanya dari nol.
Dengan begitu, tim pelatih bisa langsung fokus meningkatkan intensitas latihan tanpa harus terlalu lama, mengembalikan kondisi fisik pemain. Kabar baik lainnya, Luka Menalo sudah lebih dulu tiba di Bandung sebelum latihan dimulai. Kehadirannya lebih awal memberi kesempatan untuk mulai beradaptasi dengan lingkungan baru, mengenal fasilitas klub, sekaligus mempersiapkan diri sebelum latihan resmi dimulai. Kini perhatian Bobotoh tentu tertuju pada bagaimana Igor Tolik meracik semua pemain barunya. Apakah Sandy Walsh akan langsung menjadi pemimpin lini belakang? Apakah Ragnar Oratmangoen akan menjadi motor serangan Persib? Atau justru akan ada kejutan lain dari pemain-pemain yang selama ini jarang mendapat sorotan? Satu hal yang pasti, musim tahun 2026 atau tahun 2027 akan menjadi tantangan yang tidak mudah. Persib bukan hanya dituntut bersaing di Liga 1. Maung Bandung juga ingin tampil kompetitif di level Asia. Karena itulah manajemen memilih membangun tim dengan visi jangka panjang. Bukan sekedar mengejar hasil instan. Kini semuanya tinggal menunggu waktu. Tanggal 7 Juli akan menjadi titik awal perjalanan baru Persib Bandung. Era baru, pelatih baru, pemain-pemain baru, dan tentunya harapan baru bagi jutaan Bobotoh. Kalau menurut kalian football lovers, apakah skuad baru Persib Bandung musim ini sudah cukup kuat untuk kembali menjadi juara Liga 1 sekaligus bersaing di kompetisi Asia? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa tekan tombol like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan update terbaru seputar dunia sepak bola. Sampai jumpa di video berikutnya.